Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Julianti dari kelas 4TA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai mata kuliah Cloud Computing mengenai materi Cloud Capacity Planning yang dibimbing oleh Pak Sopyan Soim. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Cloud Capacity Planning, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari Cloud Capacity Planning tersebut. Baiklah, pertama ialah perkenalan. Salah satu janji dari cloud computing adalah bahwa virtualisasi akan mengurangi jumlah server yang dibutuhkan, yang mengarah pada pengurangan perangkat keras, lisensi, perangkat lunak, energi dan pemeliharaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi jumlah optimal infrastruktur dari cloud atau awan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengguna yang diantisipasi. Dengan sumber daya komputasi yang terlalu sedikit, permintaan dari pengguna harus menunggu sumber daya untuk membebaskan permintaan tersebut. Dengan terlalu banyak sumber daya komputasi, biaya perangkat keras dan pengeluaran lainnya meniadakan janji pengurangan biaya dengan cloud computing. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi jumlah optimal infrastruktur dari cloud yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengguna yang diantisipasi. Maka dari itu, diperlukanlah kapasitas perencanaan yang tepat sangat penting untuk memahami manfaat penghematan biaya dan biaya yang terkait dengan cloud computing. Mari kita masuk materi, yaitu apa itu Cloud Capacity Planning. Capacity Planning atau kapasitas perencanaan adalah proses untuk merencanakan kapasitas sistem agar berkinerja sesuai dengan tuntutan kinerja yang diinginkan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan saat ini ataupun kebutuhan beberapa waktu yang akan datang. Capacity planning berupaya menyesuaikan permintaan dengan sumber daya yang tersedia. Lalu, capacity planning itu memeriksa apa saja? Capacity planning memeriksa sistem yang ada, ukuran kinerja mereka, dan menentukan pola dalam penggunaan yang memungkinkan perencana untuk memprediksi permintaan. Sumber daya disediakan dan dialokasikan untuk memenuhi permintaan. Lalu, apa sih tujuan capacity planning? Untuk mengakomodasikan beban kerja dan bukan untuk meningkatkan efisiensi. Penyesuaian dan pengoptimalan kinerja bukan tujuan utama capacity planning. Sebuah sistem menggunakan sumber daya untuk memenuhi tuntutan cloud computing yang mencakup prosesor, memori, penyimpanan, dan kapasitas jaringan. Lalu, mengapa perencanaan kapasitas penting? Karena mampu mendukung pertumbuhan atau permintaan puncak tanpa dampak apapun pada pengalaman pengguna akhir atau menimbulkan biaya meroket untuk kapasitas tambahan. Cukup dengan memiliki rencana konkret yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis dapat dimiliki, meminimalkan resiko dan kemungkinan insiden yang berdampak pada layanan, mengurangi pemborosan kapasitas, dan memastikan kapasitas yang tersedia pada waktu yang tepat. Namun, ini tidak semua tentang memperkirakan potensi masalah dan mengurangi risiko. Perencanaan kapasitas juga dapat membantu Anda memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada pelanggan, yaitu mengurangi biaya dan memangkas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek IT. Lalu, bagaimana dengan langkah-langkah dalam proses perencanaan kapasitas atau capacity planning? Kapasitas planning memiliki langkah-langkah antara lain sebagai berikut. 1. Memperkirakan kebutuhan kapasitas masa depan. 2. Mengevaluasikan kapasitas dan fasilitas yang ada dan mengidentifikasikan kesenjangan. 3.
Identifikasi alternatif untuk memenuhi persyaratan. 4. Lakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. 5. Menilai isu-isu kualitatif kunci untuk setiap alternatif. 6. Pilih alternatif untuk mengejar yang akan menjadi yang terbaik dalam jangka panjang. 7. Mengimplementasikan alternatif yang dipilih. 8. Pantau hasil. Ada beberapa metrik yang ingin dihasilkan dari proses ini. Antara lain, 1. Kebutuhan hardware. Isi dari kebutuhan hardware adalah beberapa servernya, masing-masing prosesnya apa. 1. Kebutuhan hardware. Isi dari hardware adalah berapa servernya, masing-masing prosesornya apa, memorinya berapa, hard disknya berapa, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan jaringan. Berapa besar bandwidth, berapa IP public, berapa jalur redundant atau backup, dan sebagainya. Yang tiga, kebutuhan tempat. Berapa luas ruang server, apakah yang dibutuhkan untuk sekunder, untuk disaster recovery center. Yang keempat, yang terakhir, kebutuhan energi, yaitu berapa watt listriknya, berapa UPS, perlu genset atau tidak, dan sebagainya. Defining baseline and matrix item pertama saat bisnis adalah menentukan kapasitas sistem saat ini atau beban sebagai yang terukur kuantitas dari waktu ke waktu. Karena banyak pengembang membuat aplikasi berbasis cloud dan situs web berbasis pada tumpukan lem. Pada intinya, proses capacity planning di dunia IT dilakukan untuk mengetahui perencanaan infrastruktur yang dibutuhkan agar sistem yang dibangun bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, saya pikir hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.